Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Tanjaya dengan nomor pokok mahasiswa 235 1641 6302. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu materi 3 yang membahas tentang komunikasi interpersonal. Di sini ada fungsi-fungsi psikis pada manusia. Yang pertama ada penginderaan atau sensasi, adanya objek yang diamati, alat indera yang berfungsi dengan baik, dan atensi atau perhatian. Yang kedua, persepsi, kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan sesuatu untuk kemudian diberi makna atau interpretasi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kegiatan persepsi adalah memberikan makna pada rangsangan penginderaan atau sensasi. Sensasi merupakan bagian dari persepsi. Proses persepsi atau interpretasi atau pemaknaan. Yang pertama ada sensasi, yang kedua atensi atau perhatian, faktor situasional, gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, perulangan, faktor internal atau personal, faktor biologis dan sosiopsikologis, motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, kemauan. Yang ketiga ada ekspektasi, yaitu faktor fungsional, kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan faktor personal. Ada dalil-dalil persepsi. A. Bersifat selektif secara fungsional. Objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam proses persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu. Orang haus lebih tertarik untuk melihat iklan soft drink dibandingkan iklan oli. B. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Stimuli disusun berdasarkan konteks. Bila stimuli yang diterima tidak lengkap, maka kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dan dengan rangkaian stimuli yang kita terima. Menganggap gosip tidak akurat. C. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari struktur ditentukan pada umumnya oleh sifat struktur secara keseluruhan. Interpretasi yang diberikan kepada stimuli yang sampai pada alat sensor kita tergantung pada konteks saat kita melakukan persepsi. Memori, sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Menurut John Griffith, memori manusia mampu menyimpan 10⁻11 atau 100 triliun bit informasi. 3 tahapan pada memori. Nomor 1 yaitu perekaman atau encoding, pencatatan informasi melalui reseptor indera dari sirkuit saraf internal atau proses tidak diketahui. Yang kedua, penyimpanan atau storage, berapa lama informasi itu berada dalam otak kita, dalam bentuk apa, dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif, atau juga proses tidak diketahui. Yang ketiga adalah pemanggilan atau retrieval, kegiatan mengingat kembali. Jenis memori, pengingatan atau recall, proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara kata demi kata verbatim. Pengenalan atau recognition, pengenalan lebih gampang daripada pengingatan, kita tidak perlu merangkai ingatan seperti pada tahap sebelumnya. Belajar lagi atau relearning, belajar lagi adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh. Redintegrasi atau redintegration adalah kegiatan merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk kecil, memori atau memori sus, baik berupa warna, tempat, ataupun bau tertentu. Teori memori, teori Aus atau disus teori, memori manusia akan memudar seiring waktu. Memori akan kuat apabila dilatih terus-menerus. Teori interference teori menyatakan bahwa memori manusia bagaikan kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada kanvas tersebut. Teori pengolahan informasi, information processing theory. Memori, short-term memory atau disingkat dengan STM atau memori jangka pendek, atau juga bisa dibilang dilupakan atau decoding. Long term memory atau bisa dibilang LTM atau juga jangka panjang. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep diri dalam diri saya. Yang pertama yaitu konsep diri positif dalam diri saya adalah lebih mudah beradaptasi dengan
lingkungan, dan situasi. Mudah memecahkan segala masalah yang ada, lebih percaya diri, selalu optimis dengan segala hasil apapun, dan selalu berpikir positif tentang hal apapun. Contohnya, menganggap orang lain sama dengan diri saya, punya keyakinan mampu mengatasi berbagai macam masalah, punya kesadaran bahwa orang lain memiliki perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Konsep diri negatif dalam diri saya adalah lebih cenderung, lebih pesimis, dan sulit melihat adanya kesempatan dan kesulitan. Kadang saya juga merasa kalah ketika belum mencoba. Jika gagal, selalu menyalahkan keadaan, orang lain, atau diri sendiri. Contohnya, selalu merasa pesimis setiap kali ingin mencoba, sangat sensitif terhadap kritikan, senang dengan pujian, sikap merasa perlu mendapat penghargaan terhadap segala tindakannya. Mungkin tentang konsep diri dalam diri saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.